إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, kita bisa kembali melakukan kegiatan pada sesi yang kedua ini. Pembahasan kita adalah agar supaya rumah tangga kita harmonis, mari kita murojaah bersama tentang hak-hak suami istri yang harus ditunaikan oleh masing-masing pasangan. Haknya istri itu berarti kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami. Hak suami adalah kewajiban istri. Hak istri adalah kewajiban suami. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-228. Walahunna mithlu ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Bagi para istri, mereka mendapatkan hak-hak yang harus ditunaikan oleh para suami. Sebagaimana istri terbebani kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan berkaitan dengan hak suami. Tapi ingat, Allah sebutkan walirrijali 'alaihinna darajah, dan para suami memiliki derajat yang lebih tinggi dari para istri. Ini kaum muslimin memberikan pelajaran bagi kita bahwa hukukuz zauj 'ala zaujati min a'zamil hukuk. Hak suami lebih besar daripada hak istri. Karena Allah mendudukkan suami memiliki derajat yang lebih daripada para istri. Bal inna haqqu 'alaiha a'zam min haqqiha 'alai. Hak suami lebih besar daripada hak istri. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Dalam hal ini berarti apa? Para istri adalah pihak yang dipimpin. Kalau ini terbalik, dipastikan keluarga itu akan binasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita. Yakni suami memimpin istri-istrinya. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Allah berikan dua alasan mengapa suami itu adalah pemimpin. Karena yang pertama, Allah berikan kemampuan yang lebih. Laki-laki diberi keutamaan yang lebih daripada wanita. Dari sisi fisik, kekuatan, akal, dan yang lainnya. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim.
Karena suami yang memberi nafkah dari harta mereka untuk istri-istri mereka. Karena itu laki-laki adalah pemimpin. Kalau sampai ini dibalik, istri yang menjadi pemimpin rumah tangga, suami takut sama istri, maka akan binasa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yuflihu qaumun man wallahum ra'atun. Tidak akan bahagia satu kaum jikalau yang memimpin mereka adalah wanita. Dalam hal ini rumah tangga. Istri yang megang tampuk kepemimpinan, yang memerintahkan, suami kepengen apa, gak boleh. Harus manut sama perintah ibu. Bapaknya takut. Nah, suami mau begini-begini, sama istri dilarang. Jangan macam-macam kamu ya. Yang memimpin ini saya, kamu nanti dengar saja apa yang saya perintahkan. Wah, suaminya takut sama istri. Sampai-sampai ada bahasa suami di bawah ketiak istri. Ya terserahlah, ibu mau bagaimana. Bahasa kitanya biasa, terserah umilah, abi manut. Kalau begitu, Anda akan menderita. Karena akalnya wanita itu cetek. Pendek. Dia tidak memperdulikan hak-hak suami dengan itu. Jangan engkau menjadi dayuth yang membiarkan istrimu melakukan kemaksiatan, engkau melihatnya tanpa engkau menegur. Karena apa? Gak berani sama istri. Alasannya biasanya lari. Saya tidak mau ribut-ribut lah. Alasannya kadang-kadang begitu. Padahal itu karena apa? Takut sama istri. Minta duit karena menteri keuangannya istri. Segala uang dipegang sama istri. Abinya meminta sedikit. Gak usah macam-macam. Nah, diam sudah. Gak berani lagi ngomong. Apalagi kalau sudah diancam. Nanti kalau macam-macam. Takut kalau minta gak dikasih. Yang muda belum paham apa itu. Yang sudah menikah mengerti apa yang dimaksudkan. Cuma punya satu gak dikasih lah, terus mau bagaimana Pak? Hadirin kaum muslimin jami'an. Ini membinasakan. Tidak akan pernah bahagia rumah tangga seperti itu. Karena istri yang seperti itu dia akan durhaka kepada suami. Dan itu adalah penderitaan yang tiada tara. Wal'iyadzubillah. Suami di luar rumah petatang-petenteng dia. Kepala manajer mamanya. Anak buahnya banyak. Tinggal perintah. Begitu di rumah takut sama istri. Istri lebih kepala manajer lagi. Suaminya masuk pada, pernah mendengar kalimat ASRI Bapak? Asosiasi suami takut istri. Nggak bisa ngomong apapun, diem. Minta dibikinkan air teh, nggak berani. Tolong bikinkan air. Sana bikin sendiri. Di dapur itu ada kompor. Malah ya sudah beri bikin sendiri. Lah punya istri buat apa Pak? Nggak melayani. Itu bentuk hawa nafsu wanita ingin menguasai laki-laki. Karena itu dipertegas dalam ayat laki-laki adalah pemimpin. Jangan terbalik. Kalau sampai engkau salah dalam mendudukan suami, engkau menyalahi ayat aturan Allah Azza wa Jalla, maka tunggulah kebinasaan. Suami yang semisal itu dia tidak akan bisa melakukan hadits Nabi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin
dan akan diminta pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Nabi mengatakan dalam hadis itu, ar-rajulu ra'in fi baitihi atau fi ahlihi. Seorang laki-laki pemimpin pada keluarganya. Dia yang memimpin. Dan dia nanti akan diminta pertanggungjawaban di akhirat tentang kepemimpinannya. Akan dituntut kita. Kenapa kamu biarkan istrimu begini-begini? Yang ditanya kita. Kenapa kamu tidak perintahkan istrimu begitu? Kenapa kamu diam? Jawabannya, ya Allah, saya takut sama istri. Anda pemimpin. Agama ini mendudukanmu sebagai pemimpin. Kamu akan diminta pertanggungjawaban atas yang kamu pimpin, istri-istrimu dan anak-anak. Kasihan. Haknya tidak terpenuhi. Kepemimpinannya juga tidak bisa dia tunaikan. Padahal kelak pertama kali akan dituntut adalah para suami. Mengapa kok suami takut kepada istri? Karena istrinya kurang iman, kurang ilmu. Dia salah dari semenjak awal. Maka ini sebagai nasihat bagi para ummahat kita. Agar jangan sampai mereka membuat para suaminya takut. Suami punya hak lebih tinggi daripada istri. Di antara hak suami adalah kewajiban istri mentaati suaminya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat An-Nisa ayat yang ke-34 yang tadi kami bacakan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah qawwamun atas para wanita. Al-Imam Ibnu Katsir membawakan tafsir Ibnu Abbas, tafsir Al-Imam Ali bin Abi Talhah dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan ar-rijalu qawwamun ay umara'u alaihinna. Laki-laki adalah umara. Rijal itu jamak dari rajul. Umara jamak dari amir. Dan Allah dudukan sekali lagi laki-laki sebagai umara, pemimpin. Apa makna kalimat ini? Maknanya adalah ini menunjukkan para istri wajib taat. Tuti'uhu fima amaraha. Allah mewajibkan kepada para istri mentaati suami. Karena Allah mendudukan suami sebagai pihak umara, pemimpin. Ini jangan menjadi beban bagi para wanita. Wah, saya setara dengan suami. Kedudukannya tidak. Kedudukan istri di bawah suami. Jangan kau menyetarakan dirimu dengan suami. Anda menyalahi ayat. Yang dimaukan dengan ayat ini adalah dudukan suami sebagai pemimpin rumah tangga dengan cara engkau mentaatinya. Tentu dalam hal yang baik. Bukan dalam hal apa? Maksiat. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan kepada manusia adalah dalam hal yang baik. La ta'at li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Dalam sebuah disebutkan tidak boleh taat kepada manusia dalam perkara yang maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Pembahasan kita taat dalam hal yang baik tentunya. Di sini kaum muslimin, di antara bentuknya adalah min haqqi zawj ala zawjatihi. Di antara bentuk ketaatan istri kepada suami adalah melayani suami. Di antara halnya
dalam kebutuhan biologisnya. Dalam kebutuhan apa? Biologisnya. Kalau sampai menolak, maka akan dilaknat, akan dikutuk. Dalam beberapa riwayat, Nabi menyebutkan, idza du'iyatil mar'atu ila firasyi zawjiha fabat, apabila ada seorang istri dipanggil oleh suaminya yang berkaitan dengan ranjang, namun dia menolak dan tidak mau taat atas perintah suaminya dalam bab ini kebutuhan biologisnya, maka la'anathul malaikatu hatta tusbih. Para malaikat yang ada di langit melaknati wanita seperti itu sampai pagi hari. Sebutkan dalam sebuah riwayat hatta yardu anha, sampai suami ridho. Berarti di sini boleh suami marah ketika hajat biologisnya tidak terpenuhi. Kalau suami marah sampai 2 hari, ya laknat malaikat terus kepada wanita yang semisal itu. Kalau sampai 3 hari, laknat malaikat terus sampai suaminya ridho. Jengkel bak suaminya, ngerti jengkel? Ya. Marah. Kalau kamu tidak mau melayani, saya mau menikah lagi. Jangan, menikah lagi nggak boleh, nggak dilayani. Kasihan deh lu, merana. Wahagada kaum muslimin. Ini penting dikarenakan ini adalah keharmonisan agar mendapatkan sakinah, perwujudan cinta kasih dan rasa sayang adalah kepuasan biologis. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembahasan ini disebutkan dalam ayat nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah sawah ladang kalian. Silakan datangi sawah ladang kalian anna syi'tum, semau kalian. Ayat ini berkaitan dengan kepuasan, berkaitan dengan seni. Seni apa ini? Yang bujang belum paham. Saya isyaratkan saja. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran datangi dari manapun kau bisa. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Diwolak-walik. Boleh selama bukan pada duburnya. Kan itu dilarang dalam agama. Wahagata kaum muslimin jami'an. Artinya ini babagan permasalahan yang penting, mencari kepuasan. Laki-laki memuaskan istri dan istri pun memuaskan suaminya. Dan para ulama merinci dalam pembahasan ini. Namun di sini banyak yang bujang. Saya khawatir cukup di situ saja pembahasannya. Ya? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa idam tanati zaujatu min ijabati zawjiha fil jima', apabila ada seorang istri melarang atau menolak panggilan ajakan suami dalam perkara biologisnya, waqa'at fil mahdur wartakabat kabiratan, maka istri tersebut melakukan hal yang dosa besar. Illa, kecuali kalau dibenarkan dalam syariat. Misal sedang apa? Haid, sedang nifas, itu harus menolak. Itu tidak diperbolehkan melayani suami. Atau sedang puasa fardu, berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan,
Hukumnya apa, Pak? Haram. Itu ada kafarahnya, memerdekakan satu budak. Kalau tidak mampu, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, memberi makan 60 fakir miskin. Ada kalanya boleh, ketika dua-duanya adalah musafir. Biasa di negeri kita ini ada kebiasaan mudik. Mudik berdua naik mobil, kemudian dari Jakarta ke Pelupuh sini. Di Jogja mampir dulu ke hotel. Boleh tidak? Boleh, karena dua-duanya pihak yang tidak terkena kewajiban puasa. Disebabkan karena musafir. Tapi kalau istrinya di rumah, puasa Ramadan, suaminya pulang sampai rumah jam 2 siang, lama gak ketemu, 1 bulan, kemudian memaksa istrinya, gak boleh. Karena istrinya seorang wanita yang tidak safar, dia mukimah, dia wajib berpuasa Ramadan. Harus ditolak. Kalau puasa sunnah, harus dibatalkan. La yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biidnih. Tidak boleh seorang istri berpuasa sunnah ketika suaminya ada di rumah kecuali dengan izin suaminya. Sampai begitu ketatan, Pak. Kenapa? Karena puasa yang dilakukan hukumnya sunnah. Puasa Senin, Kemis, umpamanya. Puasa Ayyamul Bait 3 hari. Suaminya ada di rumah. Pas kebetulan pulang dari kerja atau apa, lagi cuti atau lagi liburan. Kamu puasa? Gak boleh. Nanti kalau suami lagi tidak di rumah, silakan puasa. Puasa sunnah, bukan puasa wajib. Suami boleh membatalkannya. Jangan puasa kamu. Kenapa sih Bi kok gak puasa? Eman-eman ini hari Kamis ada suami. Gak boleh kamu puasa sunnah ketika suaminya ada. Kecuali dengan izin suami. Kalau suaminya membolehkan silakan. Apa sih alasannya? Kan begitu. Alasannya jikalau suami membutuhkan istrinya dalam keadaan, loh puasa kamu? Ya puasa, tadi pagi sahur. Loh saya lagi mood ini. Tahu mood, Pak? Lagi ada gairah ini jam 10 siang. Batalkan. Gak boleh dilanjut. Harus layani suami. Ya harus dibatalkan, Pak. Karena kewajiban mentaati suami. Lebih daripada istri melakukan amalan sunnah. Sampai sebegitunya dalam melayani hak suami yang satu ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Di antara bentuk ketaatan adalah sampai tingkatan Rasulullah SAW menyebutkan, kalau seandainya boleh aku memerintahkan orang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan para istri sujud kepada suami-suaminya. Saking besarnya hak suami. Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan antas juda li ahadin," kalau aku boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, lamartul mar'atan tasjud li zawjiha, maka sungguh aku akan perintahkan para istri untuk sujud kepada suami-suaminya. Sampai sebegitunya ya kaum muslimin. Tapi itu kalau boleh, Pak. Jangan kemudian nanti pulang, ayo istriku sujud sini. Tadi ada dalil yang mengatakan harus sujud. Salahnya nih. Itu kalau boleh. Menunjukkan betapa besarnya hak suami. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seorang wanita
ketika melayani, mentaati suaminya, itu adalah ibadah. Itu adalah amal saleh. Yang dengan sebab itu engkau mendapatkan pahala. Bahkan dengan sebab itu engkau bisa berkesempatan masuk ke dalam surga. Dengan ketaatanmu kepada suamimu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam haditsnya, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min abwabil jannati thamaniyati ma syi'ti. Apabila seorang wanita dia salat 5 waktunya dengan baik, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Pengertian salat dengan baik ada pembahasan tersendiri. Dan dia puasa Ramadan penuh dengan baik pula. Dan dia mentaati suaminya. Dan dia menjaga kehormatannya. Maka akan dikatakan kepada wanita yang semisal itu, udkhulil jannah. Silakan engkau masuk ke dalam surga. Min abwabil jannati thamaniyah. Melalui 8 pintu surga mana yang engkau inginkan. Masya Allah. Pintu surga itu adalah apa? Thamaniyah. Masyikti, silahkan. Diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk masuk ke dalam surga. Karena ketaatan kepada suami. Sehingga dengan dalil ini, mudah-mudahan istri-istri kita melayani suaminya dengan sepenuh hati, berkhidmat kepada suaminya dalam rangka mencari ridhonya suami, dan dengan itu dia mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada seorang wanita istri meninggal dunia, wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Ada seorang istri meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridha, sayang, cinta, istri yang salihah, sepanjang hidupnya berkhidmat kepada suami, tidak membuat marah, tidak membuat jengkel, Allah takdirkan jatuh sakit dan meninggal. Maka apabila ada wanita seperti itu, Rasul mengabarkan dia akan masuk dalam al-jannah. Masya Allah. Maka hadirin kaum muslimin, ketika ada problem rumah tangga, namanya rumah tangga ada masalah, Pak. Orang membahasakan bahtera rumah tangga. yakni kapal yang melabuh di lautan, kadang kalau ombaknya besar sampai ombak itu bisa memecah kapalnya. Dulu ada seorang wanita yang sedang ada masalah dengan suami. Wanita itu datang kepada Nabi SAW menceritakan problem yang sedang dialami, problem yang sedang dihadapi. Nabi SAW menasihati wanita itu. Unduri makaniki fihi. Wahai ibu, coba lihat kedudukanmu di hadapan suamimu. Apakah engkau wanita yang taat kepada suamimu, atau engkau wanita yang durhaka kepada suamimu? Introspeksi diri. Mengapa suamimu kok begini-begini kepadamu? Disuruh untuk introspeksi. Suamimu itu orang baik. Dia orang soleh, kok bisa marah sama kamu? Coba dikoreksi. Mungkin ada yang kurang darimu. Mungkin ada ketidaktaatanmu padanya.
Mungkin ada sesuatu yang membuat marah suamimu. Koreksi. Kenapa? Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Suamimu itu menjadikan sebab engkau mendapatkan surga atau engkau mendapatkan neraka. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hak suami sangat tinggi. Dari apa yang tadi kami sampaikan, menunjukkan kewajiban taat istri terhadap suaminya. Tetapi ingat, ketaatan kepada makhluk tidaklah mutlak. Tentunya dalam hal-hal yang tidak melanggar apa? Hukum syar'i. Sehingga kalau suami inginkan sesuatu yang menyalahi hukum syar'i, maka istri yang salihah tidak boleh memenuhinya. Dan itu adalah berbakti. Berbakti kepada suami agar tidak terjerumus pada hal-hal yang haram. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hak suami yang lainnya wahai kaum muslimin teramat banyak. Di antaranya adalah tidak boleh seorang istri mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumahnya tanpa izin dari suaminya. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin beberapa dalil tentang hal tersebut. Di antaranya hadits Amr ibn Ahwas al-Jushami. Hadits ini panjang. Di antara pembahasannya kaum muslimin adalah hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Di antaranya dia mengatakan, ini ucapannya panjang. Rasul mengatakan, ala inna lakum ala nisaikum haqqan. Ketahuilah sesungguhnya kalian wahai para suami memiliki hak yang harus ditunaikan oleh istri-istri kalian. Walinisaikum alaikum haqqan. Demikian pula istri kalian juga punya hak yang harus ditunaikan oleh kalian wahai para suami. Ala ketahuilah wa haqquhunna alaikum, disebutkan di sini wa fahaqqukum alaihinna. Di antara hak kalian wahai para suami yang wajib ditunaikan oleh para istri adalah alla yu'ti'na furushakum man takrahun. Jangan sampai ada orang yang tidur, dibiarkan tidur di atas kamarmu, di atas ranjangmu, seseorang yang kau tidak sukai. Wala ya'dzan fi buyutikum liman takrahun. Di antara hak suami, istri tidak boleh memasukkan seorang yang suami tidak sukai untuk masuk dalam rumah. Sehingga kalau ada tamu yang masuk, minta izin sama suami. Telepon. Ini ada orang yang mau masuk dalam rumah. Siapa? Fulanah. Kan gak mungkin fulan. Mungkin fulan laki-laki. Laki-laki itu siapa? Mahramnya istri. Tapi laki-laki ini seorang yang fasik. Laki-laki ini seorang yang kita tidak sukai. Khawatir terjadi fitnah, terjadi keretakan gara-gara dia. Maka kita berhak melarang. Itu maaf. Jangan datang, nanti tunggu saya pulang. Istri pun harus melarang. Kadang-kala ada ummahat, saya minta maaf bahasanya, ummahat yang senangnya riba. Ini mau datang ke rumah, waduh jangan, saya tidak suka itu. Khawatir nanti malah riba di rumah, malah bicarakan orang ini, akhirnya kita terlibat dalam ribahnya. Mungkin ada masalah di sekitaran itu.
Maka sang istri ketika akan memasukkan orang ke dalam rumah yang sekiranya suami tidak menyukai, maka jangan dimasukkan orang itu ke dalam rumah. Kemudian Nabi mengatakan hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami, ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Dan ketahuilah sesungguhnya para istri kalian juga punya hak yang wajib ditunaikan oleh para suami. Di antaranya adalah kalian berbuat baik dalam yang berkaitan dengan pakaian. Berbuat baik dalam berkaitan dengan pakaian yakni apa? Membelikan pakaian yang menutupi auratnya. Aurat itu harus ditutup. Maka itu adalah kewajiban suami. Dan wa ta'amihinna, dan contohnya dalam hal nafkah, makanan dan minumannya. Dan akan kami sampaikan nanti beberapa hak-hak istri yang harus ditunaikan oleh para suami. Di antaranya adalah nafkah tadi. Dulu ada terjadi di zaman Rasul, ada seorang suami yang bakhil, memberi nafkah tetapi kurang. Nanti ada berapa ukuran nafkah yang harus diberikan. Dari hadis itu kita akan bacakan, insyaallah nanti pada zuhur berarti ya. Ini hanya sekedar arahan saja. Rasul mengatakan ketika wanita itu melaporkan, ya Rasulullah, suamiku tidak memberikan nafkah yang mencukupiku. Kecuali aku harus mengambil uangnya tanpa sepengetahuan suami. Nyolong berarti Pak. Mencuri harta suami. Dalam rangka memenuhi kebutuhan karena suaminya bakhil. Rasul mengatakan, khudhi min malihi ma yakfika wa yakbaniki. Boleh kamu mengambil harta suamimu yang mencukupimu dan putramu. Tidak berlebih. Ambil boleh. Sampai sedemikiannya kaum muslimin. Ini menunjukkan apa? Memberi nafkah sesuatu yang wajib. Kadarnya yang mencukupi kebutuhan. Yang mencukupi apa? Kebutuhan. Tidak berlebih. Kalau berlebih mungkin memberatkan suami. Tetapi kalau seandainya itu kok longgar dan kau mampu, berikan dari kelonggaranmu. Wa in kana dzu usratin, atau disebutkan dalam ayat tersebut, falyunfik mimma atahullah. Kalau dia adalah orang yang ekonominya sulit, susah, tetap wajib memberikan nafkah semampunya. Dari kemampuan yang Allah berikan padanya. Artinya di sini walaupun engkau seorang yang miskin tetap wajib memberikan apa? Nafkah. Wajib bekerja mencari nafkah. Dari sini diwajibkan seorang laki-laki mencari nafkah yang mencukupi keluarganya. Bagaimanakah itu? Hak istri terhadap suami akan kami sampaikan insyaallah setelah sholat zuhur. Jam berapa tadi disebutkan? Setelah zuhur langsung gitu ya. Insyaallah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.